Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue hari ini mau review motor terbaru Suzuki. Suzuki setelah bercokol lama sama Satrianya, motor cabe-cabean, akhirnya dia ngeluarin motor sport dua sekaligus. Yang pertama ada Suzuki GSX R, dia tuh versi racing ya, dengan fairing kanan kiri. Sementara yang kita review hari ini adalah Suzuki GSX S atau versi nakednya. Di speedometer kita lihat ada jam, terus ada jumlah bensinnya, ada trip A, trip B, ada odometer segala macam, terus selalu ada jumlah pemakaian rata-rata per kilometernya. Terus di sini juga ada kecepatannya, lalu ada posisi gearnya, ada di posisi gear berapa. Lalu di atas sini kita bisa lihat ada RPM-nya ya, maksimal sampai 13.000. Di tangkinya ini nggak terlalu lebar ya, masih cukup ramping, tapi juga kapasitasnya kecil, dia cuma 11 liter. Kalau dibandingin sama Fiction atau CB, jelas ini masih di bawahnya. Kalau dibanding sama pesaingnya kayak Fiction atau CB, pesaingnya tuh joknya tuh nyambung ya. Kalau ini enggak, dia terpisah. Kalau kita buka jok belakangnya, ada ruang penyimpanan kecil banget. Paling muat cuma buat toolkit doang, nggak terlalu berguna sih kalau menurut gue. Ini masih pakai lampu bohlam, bakbornya juga lebar banget, pantatnya seksi. Ini tuh bisa dicopot. Kalau dicopot nanti dia bakal kelihatan seperti versi GSX R-nya. In motor tuh sebenarnya satu silinder ya. Cuma nggak tahu kenapa Suzuki, mungkin karena pengen gaya-gaya, ini dibikin dua lubang. Padahal ini sebenarnya satu selang knalpot tapi dibikin lubangnya dua. Lampu depannya ini dia udah full LED depannya, tapi sayangnya lampu sen kanan kiri dia masih bohlam. Suspensinya teleskopik yang kalau menurut gue udah cukup banget buat motor-motor street sport. Naked seperti ini udah cocok banget. Dia pakai cakram, yang ini gede banget ya. Walaupun dia nggak pakai teknologi ABS, tapi ini menurut gue udah cocok banget, udah bener-bener worth it. Ini ada engine cover buat nutupin mesin-mesinnya tuh nggak gampang kuning atau kena kotoran dari ban-ban depannya gitu. Ini plastik, kelihatan nggak terlalu mewah sih kalau menurut gua. Body material buildingnya nggak terlalu bagus. Yang bikin beda lagi sama GSX R versi racingnya, tungkainya itu ada yang di belakang ini. Kalau kita mau ganti jadi nggak harus selalu dicungkil. Terus juga kalau di GSX S itu ada standar 2-nya, hal yang nggak ada di GSX R. Kalau menurut gue karena udah teknologi full injection, makanya dia murah banget, irit banget ya. 1 liternya itu bisa tembus sampai 40 km. Terus ini motor juga kenceng banget, penuh tenaga dibanding rival-rivalnya kayak CB atau Fiction. Jelas ini yang paling kenceng ya. Ini kalau kita nyalain tinggal pencet nih, dan tada, dia nyala. Ada lampu dekat, lampu jauh, ada sen, lalu ada klakson. Di sebelah kanannya ada tombol start system. Terus ini kalau pencet ini nyala nih, pencet ini motor langsung mati. Terus yang bikin beda sama GSX R, dia masih pakai kunci konvensional, dia belum keyless. Namun sebagai bentuk perkembangan yang ditunjukin oleh Suzuki, kalau kita lihat dari kunci magnetnya, dia jelas berubah dari versi sebelumnya. Ini jelas berbeda. Kalau sebelumnya kan kita kalau buat ngebuka kunci magnet ini kita tempel, terus kita drag gitu kan. Kalau sekarang Suzuki setelah melakukan riset dan melakukan perkembangan, untuk membuka kunci magnet ini kita cukup tekan dan terbuka. Kalau buat gue yang tingginya 170 cm ke atas, jelas motor ini enak ya, nggak terlalu tinggi dan gue juga nggak perlu jinjit kalau buat naikinnya. Tapi kalau udah jalan, ini posisinya kurang enak posisi footstepnya karena menurut gue terlalu ke belakang. Jadi kaki gue nekuk terlalu jauh dan posisi ini juga terlalu di belakang. Seharusnya Suzuki bikin posisi footstep itu agak maju, jadi kita sebagai pengguna rider nggak perlu terlalu nekuk kakinya. Ini motor menurut gue enak banget buat handlingnya nih apa ya, stabil, bener-bener stabil. Dan buat lo yang suka trek-trekan atau suka balap-balapan liar di pinggir jalan, ini tuh enak banget. Lo nggak usah takut jatuh karena ini handlingnya bener-bener stabil. Posisi berkendara dibanding GSX R, posisi badan kita nggak perlu nunduk, nggak perlu kayak gini.
Posisinya kalau buat gue yang tingginya 170 cm ke atas, jarak dari bahu ke stang ini enak pas. Gue nggak perlu terlalu nunduk atau terlalu kejauhan, cukup gini posisi tegak. Dan ini sangat-sangat recommended buat orang-orang Jakarta. Saya buat mereka yang nyari kenyamanan bermotor, karena dia posisinya joknya pisah dan menganut model motorsport. Posisinya tuh tinggi banget. Gue juga kalau diboncengin takut sih. Aduh, tinggi banget. Jadi kita bisa lihat ke depan tanpa harus terhalangi oleh pundak ataupun kepala dari driver tersebut. Motor ini waktu dapat gue dapat helm, tapi sayangnya helmnya bukan full face, jadi ya kebanting lah sama motor gede, tapi helmnya masih half face. Juga dapat jaket, kuncinya ada 2. Motor ini dibanderol dengan harga promo 23.900.000 OTR Jakarta. Motor dengan kualitas seperti ini sangat-sangat layak untuk kalian beli. Tapi jangan beli warna biru, gue udah punya. Kalau buat pesaingnya kayak CB ataupun Fiction, ngeluarin versi MotoGP harganya beda. Kalau misalnya Suzuki, dengan sangat baiknya mereka memberi harga yang sama. Jadi tunggu apa lagi? Ayo dibeli.